Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Basnas Bazis TV yang berbahagia dimanapun kalian berada. Di episode kali ini sedikit berbeda nih dibandingkan episode-episode sebelumnya, karena di episode kali ini akan dibawakan acaranya oleh orang yang berbeda. Siapa? Oleh saya. Saya adalah Jabar. Saya akan membawakan acara pada kali ini. Dan tentunya di episode yang spesial kali ini kita akan membahas tentang tema yang spesial juga. Karena di episode kali ini kita akan membahas mengenai Hari Ibu Nasional. Dan narasumber kita itu adalah seorang wanita yang tentunya di suatu saat nanti akan menjadi seorang ibu yang akan membahas tentang Hari Ibu Nasional ini. Oke, kita langsung masuk aja ke narasumber kita. Kita panggilkan ada Kak Citra. Halo Kak Citra. Halo Kak Citra. Benar ya namanya Kak Citra ya? Benar. Oke, Kak Citra, gimana kesibukannya kali ini? Sudah kali ini sibuknya ngapain aja nih sejauh ini? Kesibukannya masih di Coffee di Fabis. Oke, Coffee di Fabis ya. Coffee di Fabis itu di daerah mana sih Kak? Kalau boleh tahu Kak? Coffee di Fabis di Wali Kota Jakarta Utara. Oh, Wali Kota Jakarta Utara. Di lobinya. Oh, berarti tadi ke sini itu dari sana? Dari sana pas banget sana. Dari Jakarta Utara itu. Gimana tadi macet nggak Kak perjalanan? Di perjalanannya macet? Lumayan sih Kak. Perjalanannya berapa lama tadi Kak ke sini Kak? Kurang lebih 1 jaman ya. 1 jam? Oh, lama ya. Naik apa Kak tadi? Angkutan umum atau angkutan pribadi atau? Naik motor. Oh, naik motor. Oh, oke. Kalau misalkan naik angkutan umum atau kendaraan pribadi yang roda 4 mungkin lebih lama ya Kak ya? Tapi tadi aman ya? Aman. Nggak kenapa-napa atau hujan atau panas enggak ya? Enggak sih, cuman kebasahan doang. Kebasahan kenapa Kak? Kan nggak hujan tadi katanya. Gerimis. Oh, gerimis. Oh, tapi aman ya? Aman. Aman yang nggak masuk angin ya? Aman. Nggak aman ya? Oke. Nah, kadang kan tadi kesibukannya Kakak lagi tentang Kopi di Fabis ini ya? Iya. Nah, selama kesibukan Kakak ini, Kakak menjalani kesibukan Kakak ini ada hambatan atau apa sih Kak? Nah, sebelumnya Kakak itu di Kopi di Fabis itu posisinya sebagai apa Kak? Sebagai barista. Oh, sebagai barista. Oke. Nah, sebagai barista itu sendiri Kakak ada mengalami kendala nggak Kak? Selama bekerja atau menjadi barista gitu? Kalau kendala ya awal-awal pasti ada ya. Karena bukan dari kita, bukan di bidangnya gitu loh. Tiba-tiba jadi barista ya perkenalan dulu ya. Oke. Udah kesininya udah dipelajari ya udah bisa sih. Oke, sebelumnya mungkin sedikit ini mohon maaf sedikit sensitif. Untuk Kak Citra sendiri itu sebenarnya tuna apa ya Kak ya? Kalau saya termasuknya itu tuna daksa. Oh, tuna jadi daksa. fisik ya. Oke, tuna daksa. Kalau mungkin ada audiens yang kurang tahu tuna daksa itu artinya itu apa sih Kak? Tuna daksa itu cacat fisik ya, anggota tubuh. Kalau saya masuk yang amputasi kaki kanan. Amputasi kaki kanan. Oh. Jadi dia pakai kaki palsu. Oh. Untuk beraktivitas. Oke. Nah, kalau untuk Kakak sendiri apakah ini sudah bawaan dari lahir atau ketika dalam perjalanan hidup terus ada suatu kecelakaan yang mengakibatkan menjadi seperti ini atau gimana Kak? Sakit sih. Oh, sakit. Sakitnya tuh ada benjolan di punggung kaki. Oh, di punggung kaki bagian kanan. Maksudnya di betis atau di punggung kaki itu telapak kaki di atasnya. Nah, itu. Boleh minta tunjukin ke kamera mungkin biar bisa kelihatan di sini nih. Di sana mungkin kelihatan ya? Ini. Oh. Susah ya. Kalau susah nggak apa-apa Kak, nggak usah. Kita kebayang kok. Punggung kaki. Di sininya. Di atasnya. Itu tuh disebabkan oleh apa Kak awalnya Kak? Disebabkannya nggak tahu kenapa. Cuman dia tiba-tiba muncul benjolan. Benjolan itu bertambah. Jadi 3 benjolan itu. Nah, baru ke dokter lah. Di situ divonis osteosarkom. Bahasa dokternya. Kalau bahasa Indonesianya tumor tulang. Ganas. Oke. Itu dalam jangka waktu berapa lama sampai muncul benjolan-benjolan sampai 3 itu dari yang 1 ke 3 itu?
Munculnya itu saya pas masuk SMA kelas 1. Oke. Terus 1 semester ada benjolan, semester berikutnya udah 3. Jadi hampir 1 tahun ya. Oh, tapi selama Gitu. pas muncul benjolan pertama apa kakak ngerasa kayak ini mau benjol biasa atau gimana, akhirnya jadi nggak ditangani ke yang kayak misalkan ke dokter kayak masih pakai minyak tawon gitu, kayaknya masih Iya, bisa gitu. pakai minyak tawon, diurut, nggak kempes-kempes kan. Oke. Akhirnya periksa ke puskes, dibilang bisul, Oh, dikasih obat, oke. tunggu 3 hari, langsung dirujuk ke rumah sakit. Oh, Nah, di rumah sakit di apa ya, kayak ronsen tapi bukan ronsen tuh, yang buat tulang. Nah, diperiksa itu, oke. nah baru ketahuan penyakitnya. Oh, Nah, itu harus diamputasi. Oh, ya. Qadarullah ya, kita nggak ada yang tahu ya. Terus kalau boleh tahu itu penyebab awalnya tuh gimana sih Kak? Kok bisa sampai muncul awalnya tuh? Apakah Kakak kayak sedang melakukan aktivitas terus terinfeksi oleh virus atau apa gitu? Nggak tahu sih, cuman waktu SMP pernah ikut basket, eskul, itu pernah ke Seleo, tapi diantepin aja lah gitu. Oh, jadi kesaleonya itu di bagian ankle gitu? Iya, atau iya di ankle? Di mata kaki itulah. Oke. Pernah kecetak gitu kan, diantepin aja, nggak berasa ya sembuh sendiri. Ternyata pas masuk SMA kelas 1 tuh muncul benjolan itu, pakai sendal itu nggak masuk. Oke. Kan bingung kan? Iya. Ternyata ada benjolan. Nah itu. Kalau ditanya-tanya sama dokter ya kurang lebih karena cedera tapi nggak dirasa sih. Jadinya gitu. Oke. Berarti harusnya pas awal cedera itu harusnya langsung ditangani secepatnya. Cuman karena mungkin kakak ngerasanya ini kayaknya nggak apa-apa nih. Kayak cedera-cedera biasa yang bisa sembuh seiring berjalannya waktu gitu ya. Biasanya kan? Iya. Oh gitu, saya baru tahu juga nih yang kayak gitu-gitu bisa bahaya. Terus kakak dari yang tadi apa namanya tahap dari yang kan muncul benjolan pertama tuh, terus muncul lagi benjolan selanjutnya. Terus apa namanya yang kakak lakukan untuk selanjutnya tuh sebelum ke tahap itu apa aja tuh Kak? Ya nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Tenang aja kita, nggak apa-apa. Aman. Minum boleh? Boleh Kak, boleh banget minum Kak. Iya nggak apa-apa, kita nggak ngelarang di sini karena kita sudah menyediakan air, jadinya minum. Bismillah. Saya minum juga ya. Karena saya minum juga ya Kak, biar kita sama-sama minum. Ya bener. Iya. Minum apa Kak? Saya minum Biwater dari produk Basnas tentunya. Sama berarti. Iya. Haus ya Kak, tadi baru nyampe udah minum belum Kak? Apa belum ditawarin minum dari tadi Kak? Udah sih. Oke, baik lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan berarti kejadian ini di SMA ya? Di SMA kelas 1. Berarti dari kelas 1, semester 1, semester 2 itu udah mulai fokusnya di kaki ini udah mulai kacau ya? Semester pertama itu masih sekolah kayak biasa normal. Oke. Nah, masuk semester kedua kan udah mulai pengobatan jalan. Nah, di situ hampir semester semester terakhir saya nggak ngikutin pelajaran. Itu masuk cuman buat ujian doang. Itu pengobatan semua ke rumah sakit. Tapi dari pihak sekolah pun udah mengerti ya? Terus untuk kelanjutnya setelah itu kan masuk ke semester selanjutnya, ke tingkat selanjutnya, kelas 2. Sampai kenaikan kelas 2. Oke. Ternyata lebih parah lagi nih penyakitnya. Kan awalnya mau diamputasi semata kaki. Orang tua mana yang nggak tega kan? Oh ya, tentu itu. Akhirnya tuh dari rumah sakit kita melarikan diri untuk alternatif. Sempat ada percobaan untuk alternatif yang lain ya, solusi yang lain. Iya. Ternyata di rumah itu alternatif itu berapa bulan ya? Desember 2005 masuk rumah sakit, keluar, masuk lagi Desember 2006. Desember 2006, setahun ya? Hampir setahun di rumah berarti. Itu pulang pergi ke alternatif mana aja.
Oh, coba alternatifnya pun nggak cuma satu tempat doang ya? Beberapa sampai nginep di tempat alternatif. Di situ Oh, juga oke. pernah gitu. Nah, kalau misalkan dari yang pengobatan alternatif itu yang mereka bilang tuh sama nggak sama yang apa yang dokter bilang? Kayak tadi kan yang dokter bilang itu kan kayak ini, Osteosarkom ya, ya tumor gitu-gitu. tulang. Kalau dari alternatif itu sendiri, vonis dari mereka tuh apa? Ya, yang goib-goib sih. Oh gitu ya. Ya, oke oke Ya oke. kan, Iya kan tahu emang sendiri. iya Nah itu, alternatif ya jadi ke arah sana. Nah, berarti solusi dari mereka adalah iya pengobatan ala mereka. Tapi nyatanya nggak membaik, oke. makin parah, makin parah, makin parah. Iya. Di mau akhir tahun 2006 itu akhirnya dibawa pulang ke rumah. Aduh. Di situ orang tua udah bilang, kalau umurnya nggak panjang nggak apa-apa ya gitu. Oh iya sih. Sembari diusahain masuk lagi ke rumah sakit. Mm-mm. Boleh sebutin rumah sakitnya? Boleh silakan nggak apa-apa. Siapa tahu mau RSCM. mau sponsorin kita kan nggak apa-apa juga. Iya kan enak juga kalau misalnya sponsor sama RSCM kan nanti kita bisa kerjasamanya gampang gitu kan mau gini-gini kan gampang sih. RSCM. RSCM. Ternyata ke RSCM lagi diterima. Oke. Malah suruh ya nggak apa-apa bawa aja gitu kan. Heeh. Akhirnya dari awal lagi pengobatan divonis yang kedua. Kalau pertama kan tumor tulang ganas doang. Iya. Pas masuk lagi tumor tulang ganas terinfeksi Oh. gitu. Jadi amputasinya itu dinaikkan darinya mata kaki jadi setengah betis. Wah, Soalnya lumayan ya. udah memburuk. Oh, karena tadi sempat kepotong sama pengobatan alternatif itu ya dan pengobatan alternatif ya solusi yang mereka berikan ke arah yang berbeda dibandingkan pengobatan medis pada umumnya gitu ya. Oke, oke, oke. Nah, tadi kan itu masalah tentang gimana awal kakak terkena ini dan bagaimana awal-awalnya itu menjalannya gimana. Terus udah mencoba ke arah mana aja pengobatannya. Nah, kalau misalkan sejauh ini kan masuk ke Basnas ya. Nah, kakak ini tahu Basnas ini dari mana sih awalnya bantuan Basnas ini? Tahu Basnas sendiri pas di Difabis ya? Oke, di Sebelumnya Fabis. nggak paham sih. Nah, Basnas itu apa nggak tahu sih. terus pas tahu itu gambaran pertama awalnya tuh gimana? Oh, doang. Oh, gitu doang kayak. Oh, gitu. Oh, oke, oke. Terus yang ngebuat seiring berjalannya waktu dari pertama kali dengar Basnasnya itu apa sampai sekarang first impression dari yang pertama apa sampai sekarang ada perubahan gak kayak oh ternyata Basnas kayak gini ya dari yang awalnya cuman oh sampai sekarang ternyata oh gini ya Iya. gitu apa tuh ginianya tuh apa tuh Gini ya ternyata Basnas itu apa ya? Banyak bantuan yang keluar dari Basnas loh. Nggak program kita doang Kopi di Fabis. Kayak beasiswa, pengobatan, banyak yang lainnya mencakup banyak lah. Nggak program Kopi di Fabis doang gitu loh gitu. Nah, di antara banyaknya program itu yang kira-kira yang sejauh ini membantu kakak tuh di bagian mana aja tuh kak? Ya Kopi di Fabis dong. Oh, Kopi di Fabis ya. Si karyawan. Iya, benar. Oke. Nah, tadi pas selama kakak di Kopi di Fabis sudah berapa lama kak? Hampir 9 bulan lah. Oh, 9 hampir bulan. 10. Oke. Masuk Maret. Itu di Kopi di Fabis baristanya kakak sendiri atau ada beberapa rekan-rekan lainnya? Teman-teman di Fabis Wali Kota Jakarta Utara itu ada 4 orang, terdiri dari 3 cowok, 1 cewek, 2 tuli, 2 daksa. Oh, beda-beda ya ininya ya. Jadi emang penempatannya juga tergantung sama ininya. Nah, kalau misalkan tadi yang di barisannya ada yang tuli juga. Ada. Terus dari segi komunikasi apakah ada terkendala atau gimana kak? Untuk awal ya. Oh gitu. Terus gimana? Lama-kelamaan terbiasa. Terbiasanya dengan cara? Kita diajarin sedikit-sedikit bahasa isyarat sama temannya ya. Iya. Akhirnya sekarang bisa lebih luas ya berkomunikasi. Oke. Terus dari yang dari konsumennya sendiri apakah pernah ada karena mungkin keterbatasan yang dimiliki oleh para barisannya atau pegawai-pegawainya apakah pernah ada komplain atau mungkin malah jadi masukan yang baik atau pujian atau gimana kak? Pernah ada insight menarik nggak kak?
malah apa ya, konsumennya malah ikut belajar bahasa isyarat ya Oh sama gitu. temen tuli. Oh iya. Malah ikutan, malah Tertarik ikutan. ya? Malah tertarik ya. Terus dari yang apa namanya teman kakak itu juga antusias ya mengajarkannya. Oh, oke oke oke. Ternyata temennya Hmm? juga orangnya asik-asik kok. Oke oke oke. Basicnya tuh gimana sih kak? Kalau misalkan saya konsumen nih, Ya, saya mau pesen. Terus yang biasanya saya lakukan tuh apa kak? Mungkin kakak bisa ngajarin dikit aja dikit. Biar mungkin kalau misalkan saya datang ke coffee shop, terus ada salah satu baristanya yang mungkin tuli. ya yang berkebutuhan khusus sama, saya bisa lebih mengerti gitu. Bisa. Oke. Kalau contoh ya. Mungkin ke kamera bisa. Kalau mau pesan, Mau pesan. saya mau pesan kopi atau teh dingin atau panas. Oh, oke Gitu. oke oke. Gesturnya ya yang lebih di apa namanya ditampilkan ya. Panas gitu kan. Oke oke oke. Terus kalau harga gimana? Harga mah gini Kalau aja. harga kan bisa kita pakai tangan. Iya. 17, 15 gitu. Okay. Tapi kalau misalnya untuk apa namanya transaksi jual beli singkat mah kayaknya nggak ada masalah yang berarti kayaknya ya, masih aman ya. Mentok-mentok kalau misalkan sama teman tuli tuh lepas masker, dia bisa baca gerak bibir kita. Oh bisa juga ya? Bisa. Oh, oke. Baru tahu nih ilmu baru juga buat saya kak. Jadi makanya saya tanya-tanya lebih lanjut lagi gitu. Tadi kan kita udah ngomongin masalah kopi di Fabis terus ya. Terus di sini kan udah ada kopi di Fabis nih kak. Ya. Kayaknya kurang afdol kalau misalnya kita nggak minum kopi di Fabis juga nih kak. Iya. Dan kan ini kakak kan seorang barista ya. Iya. Kakak pernah nggak sih minum kopinya kakak sendiri buatan kakak sendiri gitu? Pernah. Pernah? Iya. Kayak gini nggak rasanya? Coba minum dulu kak. Coba diminum dulu ya. Ini kopi di Fabis ya. Kopi di Fabis Basnas Bazis. Nih kak, minum. Mau meninggal. Enak banget kopinya. Kakak gimana rasanya apa pas yang dibuat? Maksudnya kan awal apa namanya briefingnya gitu kan. Pas pertama kali ini kita mau bikin resep-resepnya gini. Terus pernah ada miss gitu nggak kayak misalkan, ternyata gulanya kebanyakan atau gimana? Yang jadinya rasanya beda sama yang kayak gini nih kan kayaknya rasanya enak banget ya. Kayak kental gitu enak. Agak gimana ke rasanya kak? Kalau untuk awal kan tes rasa sama konsumen ya. Terus kita dengerin masukan konsumen. Nih kemanisan nih, ini kurang ini, oh kita perbaiki dikit. Ya sampai sekarang alhamdulillah ya konsumen di Fabis Wali Kota Jakarta Utara alhamdulillah sih. Selama sejauh ini masukannya yang baik terus ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, tadi responnya juga udah baik kok, gimana mereka mau belajar untuk pesannya gimana ya. Iya. Oke. Nah, ini sedikit agak beralih sedikit nih kak. Tadi kan karena tema besar kita kali ini kan masalah Hari Ibu ya kayak. Ya kan Hari Ibu. Nah, mungkin sebelumnya saya nanya dulu ke kakak. Kakak sendiri ibunya apakah masih bersama kakak sejauh ini apa sudah mendahului atau gimana? Ibu ya. Kebetulan ibu tuh meninggal belum lama. Oh, udah mendahului duluan ya. Oke. Belum lamanya kira-kira? Bulan Oktober kemarin. Oktober tahun ini? Ya. Oh, baru 2 bulan yang lalu ya? Oke. Mungkin mohon maaf kalau saya turut berduka cita sebelumnya. Terus kalau misalkan dari kakak sendiri sebelumnya di Hari Ibu Nasional tuh pernah ada memperingatinya nggak sih kak? Apa mungkin dari kakak nggak ada tuh namanya Hari Ibu karena setiap hari ibu tuh sangat berarti gitu buat kakak atau gimana kak menurut kakak? Kalau saya nggak pernah memperingati Hari Ibu sih. Oke. Setiap hari ya ibu ya ada ibu gitu. Oh iya. Berarti kebetulan kan tahun ini kalau untuk ibu kakak sendiri itu ulang tahunnya di bulan Juni.
Oh, berarti kemarin sudah sempat peringati juga ya di bulan Juni ya, peringati hari ulang tahun. Berarti yang berbeda dari yang tahun-tahun sebelumnya karena mungkin di tahun ini kehadiran ibu mungkin sudah nggak bisa ada di sisi kakak lagi. Tapi tentunya mungkin eh, ibu masih tetap bisa ngelihat Kak Citra sejauh ini nanti mau progresnya jadi apa segala macam. Karena kan insya Allah ibu mungkin diterima di sisinya. Amin. Nah, kalau dari kakak sendiri karena mungkin perbedaan yang dialami situasinya tahun ini di Hari Ibu Nasional ini, apakah ada sesuatu yang ingin kakak lakukan? Ya mohon maaf kak, baru ada tisunya. Maaf ya kak ya. Iya. Apakah ada yang ingin kakak lakukan untuk memperingati Hari Ibu Nasional ini? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan ibunya ada, Mm-mm. nggak perlu memperingati hari ibu kali ya, Iya. karena ya awal hari ibu tanpa ibu mungkin ya, walaupun sama sih setiap hari juga, setiap hari ya hari ibu, yang dipikirin ya ibu, yang didoain juga ibu. Kayaknya kakak tuh kedekatan emosionalnya sangat dekat ya dibandingkan kak ibu ya. Iya, Kalau dari kakak sendiri, eh, peran seorang ibu tuh gimana sih kak di kehidupan kakak sejauh ini? Bagaimana kakak melangkah sejauh ini sampai di titik ini sekarang? Apa sih hal yang paling yang diingat gitu loh ya dari ibu? ada ibu ada saya gitu, kecuali saya kerja. Momen-momen yang paling mengingatkan kakak dengan ibu tuh apa? Kayak misalkan eh, ketika kakak sedang melewati taman bermain, terus ingat lagi kembali, wah dulu sering main sama ibu di sini. Enggak sih, kalau lagi hujan di jalan atau suasana sore di jalan itu ingat ibu sih. Soalnya ibu orang itu lebih dari pacar ya, romantis banget ya. Lebih dekat ya, orang yang paling dekat dengan kakak dibandingkan orang-orang lain terdekat ya kak? Ya kayak udah makan belum gitu. Lagi di mana, di sini lagi hujan nih, dia kirim videonya kan. Iya. Ya bener, Ah, pas nggak ada kehilangan lah. iya 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 iya. Pasti ada eh, sedikit ruang hampa yang ada di dalam ya kayak yang nggak bisa diisi ya kayak Bener. tentunya ya. Kalau dari kakak sendiri, tentunya kan tadi banyak kejadian-kejadian atau step-step dalam kehidupan yang dilalui bersama ibu kan. Nah dari ibu sendiri itu pernah ada wejangan atau pesan-pesan yang kayak eh mungkin singkat dan nggak terlalu banyak tapi ini melekat dan jadi pedoman hidup kakak gitu. Ada nggak kak? Kira-kira kak yang sampai kak? Ibu itu bahasanya itu kayak temen ya, jadi Hmm, dia nggak pernah nasehatin anak, nggak pernah marah oke. sama anak gitu ya kan. Cuman ya kayak kita sama temen, dia selalu ngomong gini loh, kalau udah tahu nggak bener lu nggak usah coba-coba gitu. Oh iya Kalau udah benar. tahu salah lu nggak usah coba, ngapain gitu. Itu sih yang bisa buat nahan diri ya, Iya iya iya. kalau misalkan mau badung gitu kan. Iya iya iya. Mungkin dari cara berkomunikasinya ibu ya yang bikin kakak juga lebih enjoy nerimanya, lebih bisa lebih dekat dan terbuka kepada ibu dibandingkan orang-orang terdekat lainnya ya. Tentunya itu ya. Kakak sendiri berapa bersaudara kak? Mohon maaf. Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Yang kakak yang paling tua atau? Tengah. Oh tengah. Yang pertama abang, yang pertama adik perempuan. Oke. Berarti kemarin tuh pas waktu eh, kehilangan ibu, kakak dan saudara-saudara kakak rasa kehilangan banget ya kayak. Iya, banget. Terus karena kan tadi kita intinya ini adalah Hari Ibu Nasional ya kayak. Kalau dari kakak sendiri
ada nggak sih ucapan atau pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan untuk memperingati Hari Ibu Nasional ini dari kakak yang memiliki pengalaman yang beberapa waktu dekat ini sempat kehilangan seorang ibu, dari point of view seorang kakak gimana? Untuk yang lain? Iya, untuk audiens kita. Waktu ibu kita ada kan selalu ada seliweran tuh. Jangan sia-siain ibu. Kalau kita yang masih punya ibu sih, ya cuman kata-kata doang kan. Pas sudah kejadian, ya mau seburuk apapun kita maupun seapapun ibu kita, kalau dia benar-benar gak ada, benar-benar kosong, benar-benar kosong, berantakan ya benar-benar berantakan. Soalnya kan ya dari lu brojol sampai gede sama pak lu kan ceritanya kan nggak bakalan udah kayak separuh hidup kita lah gitu. Kalau yang sekarang masih ada ibunya, ya kalau misalkan bisa lu cuci tuh kaki ibunya, lu cuci muka tuh kaki ibunya, lakuin deh. Soalnya kalau udah nggak ada bener-bener lu nggak bisa ngelakuin itu gitu. Iya. Kadang emang sesuatu tuh mulai berasanya tuh malah ketika udah nggak ada ya kayak. Nggak ada bener. Ketika masih ada kita masih ngerasa ya udahlah, karena kan mungkin lain kali masih bisa. Nah kadang kita nggak tahu lain kali itu sampai kapan batasnya kan. Kita nggak tahu umur kan. Iya. Nyatanya tuh depan Ramadan kita nggak sama ibu kita lagi gitu kan. Iya berasa ya. Aduh. Iya, Kak. Saya juga jadi berasa banget nih Kak, maaf nih. Iya mungkin yang bisa saya sampaikan di sini mungkin bisa memberikan semangat ke kakak untuk menjalani kehidupan ke depannya. Karena kan tentunya mungkin kalau misalkan ibu kakak masih bisa berkomunikasi dengan kakak, nggak mau tentunya kakak berhenti sampai sini. Usaha-usaha yang kakak perjuangkan sebelumnya mungkin bisa langsung terus dilanjutkan sampai tujuan kakak tercapai. Jangan berhenti cuman karena ada beberapa batu dalam hidup yang mengganjal gitu Kak. Semangat ya Kak. Kita bisa melawan ini semua. Mungkin saya nggak terlalu relate tapi saya mungkin bisa menyemangati kakak dengan cara ini. Ya Kak. Oke. Kasih ya. Iya, terima kasih kakak. Oke. Cukup menguras emosi ya episode kali ini ya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kakak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini dan mau untuk membuka mengenai kenangan-kenangan kakak. Tentunya mungkin berat ya, apalagi baru ditinggal beberapa waktu dekat ini. Terima kasih banyak kakak sudah mau terbuka karena saya tahu itu mungkin berat ya kayak. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk para hadirin sekalian yang sudah menyimak sampai detik terakhir, karena tentunya kalian gak bakal menyesal karena banyak banget informasi-informasi dan hal-hal menarik yang sudah kita bahas sebelumnya di episode kali ini. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.